Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel YouTube kita, produsen tali sendal jepit dan penyedia bahan baku sandal. Kali ini kita lagi hadir di daerah Bogor. Kita lagi berkunjung ke salah satu konsumen kita yang udah lama sekali ya, yang udah jalin join kita bekerja sama. Dia di sini nih tempat produksi sandal-sandal, dari sandal jepit, dari sandal gunung, dari sandal yang kulit segala macam. Udah berkembang lah intinya. Nah, untuk video kali ini kita akan coba wawancara dengan beliau, apa-apa aja, kapasitas produksi seperti apa, jenis-jenis sandalnya juga seperti apa. Nanti kita akan bicara langsung ke ownernya. Mudah-mudahan nih ada ownernya hari ini di sini ya. Oke, lanjut kita langsung aja kita ketemu sama ownernya ya. Yang udah kita langsung ketemu dengan ownernya nih, bengkel produksi Bang Haji Halim yang udah sangat kawakan dan senior. Ya, kita langsung kenalkan. Nah, dengan siapa nih? Ya, kenalkan saya Halim, asli Bukit Tinggi, orang Padang. Udah 8 tahun produksi sandal di daerah Bogor. Wih, mantap. Kalau boleh tahu deh Bang Haji, Ya. Kita dari awal memangnya Bang Haji perlu kesalah, boleh ceritalah ke teman-teman gitu ya. Kalau misalkan memang keluh kesah dari sebelum Bang Haji masuk ke dunia ini sendal ya, produksi sendal ya. Apakah memang langsung terjun ke produksi sendal, apa memangnya perbandingan dengan bisnis yang lain itu seperti apa Bang Haji? Awal ceritanya Bang Haji bergelut di bidang inilah. Ya sebenarnya kan kalau dari basic keluarga kita itu sebenarnya pedagang hasil bumi. Basic keluarga. Cuman karena ada salah satu saudara yang memulai, kakak saya, Bang Toro namanya. Dialah yang memulai untuk usaha di bidang sendal. Dulunya saya pengrajin merantau di tahun 2007 ke Bandung. Nah, kalau perbandingan antara usaha sendal dengan hasil bumi ataupun teman-teman saya konveksi, pada dasarnya usaha itu sama. Siap. Karena menurut saya apapun yang dilakukan dengan benar dan baik, penuh dengan komitmen, kesungguh-sungguhan, kejujuran, yang pasti rasa syukur, semua itu pasti akan berkembang dan maju dengan baik. Siap. Gitu, itulah teman-teman. Berarti udah lama sekali Bang Haji ya. Saya memulai produksi itu awalnya 2004. Itu berawal dari sebuah kecelakaan ya. Ya mungkin jalur hidup, karena dulunya saya orang hasil bumi. Ada sebuah kecelakaan, terus udah sembuhnya saya masuk ke dunia sendal, hidup di kalangan pengrajin. Akhirnya ambil keputusan dengan kakak bahwa kami merantau ke Bandung. Alhamdulillah 4 tahun di Bandung, terus kita beralih lagi ke Bogor. Akhirnya disinilah kita menetap untuk produksi seterusnya. Oh, seterusnya langsung di sini. Iya. Gitu, oke, itu penjelasan di awal. Nah, kalau Bang Haji, maaf nih kalau boleh tahu, kalau misalkan di sini Bang Haji kan udah lama juga ya, riwayat pembuatan sendalnya dari A sampai Z lah ya. Di sini juga kan kapasitasnya. Kalau misalkan boleh tahu nih Bang Haji, awal pertama kali kapasitasnya Bang Haji produksi sampai udah sebesar inilah ya. Gitu. Ya awalnya dulu memang kita merangkak dulu ya, karena dulu saya pertama itu datang itu awalnya di Bandung. Berapa ada karyawan gitu Bang Haji? Enggak ada karyawan. Saya datang ke Bandung itu sebenarnya dulu pedagang keliling.
bawa tas, kita dagang rumah-rumah. Cuman kita produksi sendiri, jual sendiri ya. Kalau dulu penghasilan 2007 akhir itu ya sehari itu 25.000 itu udah termasuk tinggi penghasilan, bukan untung ya. Nah, dari kita masuk ke rumah-rumah, ada 1-2 permintaan, saya mulai naruh nih. Ada teman yang kedua untuk dia ngorder ke rumah-rumah. Ya, alhamdulillah dari rumah ke rumah saya ketemu tuh, ada yang punya toko, ada yang punya grosir. Alhamdulillah ya, menuai amanah, menjaga kepercayaannya. Alhamdulillah ya, pelan-pelan kita jaga terus. Dari saya produksi sendiri sampai akhirnya saya punya beberapa orang karyawan. Akhirnya saya pindah benar-benar ke Cibaduyut ya. Akhirnya di Cibaduyut itu alhamdulillah saya sempat pernah sampai punya 28 bengkel, berkisaran sekitar 250 karyawan, lebih lah, 400 ada kayak. Yang saya ingat itu 250 itu. Nah, kalau ada teman-teman dari pemerintah atau apa ini harus memang disubsidi nih. oh itu ini UMKM sangat-sangat memangnya ini ya sebenarnya. ya itu perjalanannya, itu perjalanannya. Siap. Soalnya begini, kalau dari sisi pemerintah ya benar sih kan pemerintah juga banyak mencanangkan perihal UMKM, Nah, betul. KUR, pinjaman bantuan subsidi kepada masyarakat UMKM ya. Betul. Cuman bagaimana cara mereka menjaga amanah pemerintah? Betul. Karena kadang-kadang uang itu tidak selalu dimanfaatkan ke hal yang dipantaskan oleh pemerintah. Itu kita masukkan ke individu lagi. Cuman kalau saya alhamdulillah dari awal usaha memang saya pernah ada ikut hal-hal perbankan 1 kali. Mungkin mudah-mudahan insya Allah kalau seterusnya saya usahakan untuk tidak gitu. Karena dari sisi keagamaan kita itu bertaut dengan riba begitu kan. Insya Allah yang penting yang pasti rasa syukur, bersemangat, berjuang, rasa syukur, hidup jangan yang aneh-aneh. Banyak sekali, mantap. Oke. Lanjut nih Bang Haji, kalau misalkan ini kita, Bang Haji kan juga di sini udah pindah juga ya ke Bogor, udah lumayan lama juga ya. 2012. Awal 2000 berapa tadi? 2012 dari udah pindah ke arah Bogor, juga merangkak lagi dari awal lagi apa? Iya benar, saya di Bandung sempat habis dulunya. Oh, memang usaha banyak lah ya, yang penting naik turun pasti ya, roda sangat-sangat berputar ya. Iya benar. Insya Allah kita punya komitmen dengan ya semangat intinya ya. Iya, ikhtiar dan rasa syukur. Ya. Nah, udah pindah ke Bogor, ternyata udah alhamdulillah makin berkembang lagi ya. Nah, kalau boleh nih, langsung aja kita lanjut Bang Haji nih. Pasti kan teman-teman penasaran nih. Iya. Pasti teman-teman sangat-sangat penasaran ini ya, sampai sebesar ini juga kita juga udah diberitahu juga oleh Bang Haji Halim bagaimana perjalanannya dari kecil sampai besar, dari awal semuanya juga kan nggak ada yang instan Bang Haji ya. Iya benar. Nah, di situ juga. Nah, mungkin teman-teman juga kan ada yang pengen tahu nih Bang Haji, produksiannya seperti apa, punyanya Bang Haji. Mungkin kalau misalkan teman-teman juga mau order ke Bang Haji langsung, bisa lah ya? Oh, insya Allah bisa. Yang pasti nanti kita akan menampilkan produk-produk kita dengan kapasitas bahannya, dengan kapasitas kualitasnya. Kita melayani orderan, mau sedikit maupun banyak, karena yang pasti kita melayani orderan itu dengan baik. Insya Allah kita akan berusaha semaksimalnya. Yang pasti kalau saya pribadi ya, saya tuh yang takut itu berjanji. Karena saya mungkin itu pengalaman ya, pengalaman karena dari beberapa teman langganan mungkin ya, karena janji itu ya, jadi saya yang pasti saya takut berjanji, tapi begitu amanah disampaikan, insya Allah saya akan usahakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Siap. Oke. Oke teman-teman, tadi kita udah cerita ya Bang Haji Halim dari sejarahnya, profilnya seperti apa. Nah Bang Haji, pastikan teman-teman sangat-sangat ingin tahu nih,
Ya. Yang sekarang produksi Bang Haji bikin ini apa-apa aja ya? Kalau boleh tahu. Kalau saya fokusnya di sendal ya, alas Oke. kaki ya, tapi fokusnya di sendal. Kalau untuk saat ini di momen sekarang ini, apapun saya ikut, ibaratnya dari untungnya yang cukup lumayan sampai untungnya yang tertipis sekalipun saya ikut. Saya ikut sekarang. Itemnya banyak. Kita mulai dari sendal gunung, sendal sol jadi, kalau istilahnya barang-barang sintetis, terus poilon, teple, semua kita ikut. Kita ikut semua. Maaf nih Bang Haji ya, tadi kan karena jenis-jenis sendal ini banyak ya. Iya. Kalau boleh tahu bisa dijelaskan nggak ke teman-teman nih, misalkan yang bahan ini apa, produknya seperti apa? Apa Ya. ada contohnya? Ya, kebetulan saya sudah sediakan. Ya. Sudah siap Ya, teman-teman. saya sediakan nih. Nah ini kali ini sendal apa nih Bang? Ini wawancara Akbar kan. Ini jenisnya sendal poilon. Oh pylon, Ya. soalnya pylon ya. Kita gunakan ini brand kita sendiri ya. Karena memang sebaik-baiknya kita utamakan brand. Ini mereknya Bospel. Siap. Bospel. Ini berupa dari poilon. Ini lumayan ringan banget ini. Karena saat ini kan mau barang produknya lokal ataupun impor, memang prioritasnya mereka menggunakan bahan poilon ini. Oke. Ini dari bahan AC, kalau istilah kita pengrajin AC. Uppernya AC. Uppernya AC, atasnya dari bahan AC atau AC printing, atau ya spons sintetis lah istilahnya kalau di sebagian orang gitu kan. Kita banyak jenis poilonnya, banyak jenis yang dari berbagai jenis bahan juga. Untuk poilon ya, kalau untuk di sendal laki-laki juga kita sediakan bahannya, ini solnya dari PVC. Oh ini yang dibilang tadi sol jadi? Iya, sol jadi. Ini sol jadi ya teman-teman. Ya. Sol jadi ini dari PVC, kita bikinlah variasinya, bentuknya sedemikian rupa. Kita masih menggunakan brand-brand gospel ya. Jadi kita bentuk berbagai macam karya hasil desain anak-anak bangsa kan. Jadi ya kadang-kadang kita mengambil juga ya dari media-media internet, kadang-kadang kita lihat di Google, terus kita olah lagi. Nah ini untuk sol jadinya kita juga bikin yang dari teplek. Oh ini ya, sendal wanita. Sendal wanita nih, ini teplek. Ini yang dibilang sendal teplek. Kita sediakan berbagai macam model gitu kan. Ini dari bahan kulit buaya. Tapi orangnya nggak buaya kan? Sedikit. Karena itu pelangi hidup ya. Siap. Jadi kita bikin berbagai macam varian model lah. Oke. Saya juga menyediakan produksi sendal gunung. Oh sendal gunung. Ya ini brandnya beda, beda nama dengan tadi, tapi tetap masih brand pribadi. Kita produksi sendal tosti. Brand abang pribadi Tosti. Iya, tapi kita bisa custom. Iya, kita bikin semuanya sendiri. Ya, Dari solnya, spon kita cetak sendiri sampai ke model sama kerapian dan kualitas, insya Allah kita usahakan yang terbaik. Siap. Terus kita juga ada bikin beberapa macam barang yang untungnya murah, yang buat kaki lima ya, karena di momen corona ini kan yang penting bertahan dan produksi berjalan. Teman-teman, ini sangat-sangat peluang di dalam masa pandemi ini, kayaknya untuk bisnis sendal sangat-sangat bagus Bang Haji ya. Alhamdulillah. Masih ada sih. Iya, alhamdulillah. Siap. Kalau dibilang bagus enggak ya, insya Allah gimana rezeki gimana ikhtiar. Yang penting jangan pernah patah semangat, selalu berjuang. Karena saya percaya yang namanya hidup pasti selalu ada rezekinya. Siap. Nah Bang Haji, mungkin kan teman-teman udah melihat salah satu beberapa produk yang diproduksi apa Bang Haji langsung ya. Iya. Jika teman-teman ingin berminat nih Bang Haji, ya, mungkin dia teman-teman mau bikin custom dengan brandnya sendiri, atau memangnya mau jual memang yang seperti yang punya produknya Bang Haji, itu ada syarat-syarat dan ketentuannya dari Bang Haji? Kalau pesan produk kita, khususnya brand kita, kita nggak sediakan quantity. Yang penting model yang kita launching dia pesan kita sediakan. Kalau untuk brand-brand kita, karena insya Allah kita selalu mengadakan pembaruan model.
Nah, kalau seumpamanya mereka meminta brand sendiri, merek sendiri, yang pasti itu kena quantity minimal. Oh, nah, ya, ada hitungan quantity minimal, ada perhitungan biaya matres. Yang pasti kita minta DP juga. Siap. Untuk jadi kepastian untuk ya. kepastian. Jadi emang tergantung gimana permintaan dari langganan tersebut. Oh, siap. Oke. Kalau misalkan boleh tahu nih Bang Haji, kalau misalkan ini kan udah berjalan sangat lama ya. Iya. Kalau untuk yang brand sendiri kan ya kita udah tahu lah ya, bermacam-macam brand juga Bang Haji udah bikin. Nah, kalau misalkan brand-brand yang udah Bang Haji bikin lah, misalkan yang orang-orang custom, ya orang mana yang sudah bikin, pengirimannya ke siapa, segala macam gitu, berapa banyak Bang Haji? Selama perjalanan ini Bang Haji gitu ya? Oh, lumayan pernah. Tapi memang pada dasarnya konsep brand itu sendiri ya. Misalkan nih dari teman-teman ada yang dari orang Bali atau memang dari Lombok atau apa punya brand ini sendiri? Cenderung kita permintaan itu kalau brand itu dari Jakarta dan Bandung. Oh, dari Jakarta dan Bandung. Iya, benar. Cuman memang karena gimana? Untuk mencukupkan kapasitas produksi, bagaimana menjaga kestabilan produksi, emang kalau rata-rata mereka minta brand mereka sendiri itu jarang bertahan lama. Jadi dalam artian kita tidak bisa pegang satu brand, kita harus pegang beberapa brand karena untuk menjaga stabilitas produksi. Tapi kalau untuk dia pesan, kita tetap layani. Dari awal saya produksi lumayan, saya udah ada lah ikut bikin sekitar 20 produksi brand-brand lokal. Ya alhamdulillah ada yang masih berjalan, ada yang udah putus sama sekali. Balik lagi sebenarnya sih dari manajemen si brandnya masing-masing. Iya. Pengolahannya yang tadi seperti Bang Haji bilang ya. Iya, sama larisnya barang tuh. Betul. Biasanya brand itu kalau barang laris tuh nyambung terus. Itu pasti itu. Kita randakan, kita bikin, kita jual pasti ada pembeli, nggak mungkin nggak ada. Iya. Kalau seumpamanya bagus, penjualannya mereka rata-rata minta lagi. Repeat order lah ya. Iya, yang pasti kita melayani. Repeat ordernya pun Bang Haji juga mungkin ngasih order barang-barang baru, model baru juga pasti info lah ya. Pasti. Kalau yang pasti kalau brand rata-rata mereka menggunakan model sendiri. Oh gitu. Ya, mereka ngajuin model, terus kita sampel, terus proofing lagi, cocok baru turun order gitu kan. Nah, yang pasti kalau untuk brand sendiri. Tapi untuk rata-rata pedagang umum banyaknya, memang mereka menggunakan brand kita. Karena alhamdulillah meskipun ya merintis ya untuk skala usaha kecil, alhamdulillah untuk brand kita udah cukup diterima oleh pasar. Siap. Oke. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau bikin branding sendiri bisa, salah satunya seperti yang tadi, syarat dan ketentuannya semuanya ada. Kalau misalkan teman-teman mau lihat lagi produknya seperti apa, mungkin nanti saya akan masukkan di Instagram. Gitu, Instagram kita semua modelnya, bentuknya seperti apa, merek-mereknya juga kayak gimana yang udah ada semuanya nanti akan kita upload di Instagram. Tinggal teman-teman lihat aja, dan harganya juga ada lah ya. Kompetitif, kita harga bersaing. Kita bersaing. Kita harga bersaing. Pasti bersaing karena langsung dari pengrajinnya ya. Pertama langsung dari pengrajin udah pasti murah. Yang kedua persaingan harga di lapangan karena terlalu banyaknya produk-produk luar ataupun produk-produk lokal yang cepat dan efektif kayak barang-barang karet. Kita harus siap untuk bersaing di harga. Siap. Oke teman-teman, itulah salah satunya. Apalagi nih kita mau yang ditanyakan teman-teman bisa nih, kalau misalkan teman-teman mau nanya modelnya atau memangnya komentar aja, kita akan nanti bisa lah, kita langsung kita iniin. Nah terus lanjut lagi, kalau misalkan nih Bang Haji, boleh nggak kita keliling-keliling nih, lihat-lihat kapasitas. Ya sebelum kita keliling-keliling nih Pak Haji, kapasitas memangnya produksi Bang Haji 1 minggu per bulan atau gimana nih Bang Haji? Oh, kita per minggu. Kita terdiri dari karyawan tetap dengan cara gajian. Nanti dulu Bang Haji, maaf saya potong dulu. Enggak. Sebelum jauh, kalau misalkan teman-teman ada yang ingin order atau mau jadi reseller dengan branding punyanya Bang Haji seperti yang tadi yang Tosti ya, Tosti yang udah berjalan, modelnya juga udah banyak, itu syarat ketentuannya nggak ada ya? Ada, misalnya kan kuantitinya berapa,
Terus kalau misalkan mau ada order yang seperti apa, kapasitas produksinya harus pre-order kah? Atau kayak gimana? Yang pasti kita pre-order. Yang penting kita jual serian. Serian dalam gitu. arti cukup nomor. Karena kita melayani orderan grosir. Siap. Jadi kalau minimal kalau di brand kita, merek kita melayani orderan 5 pasang, 10 pasang, 10 kita layani. Oh, siap. Kita tetap melayani, tapi kalau semakin banyak lebih baik, begitu kan? Harga juga beda kan? Enggak ada, dijamin potongan dijamin. Semakin banyak, semakin dikasih harga yang bagus. Siap. Kalau untuk merek sendiri memang kita tetap ada perhitungan quantity, perhitungan harga semua kita ada. Nanti kita uraikan lah untuk apapun komitmen-komitmen yang ada di dalamnya. Syarat-syaratnya ya. Di deskripsi nanti akan kita lampirkan nanti teman-teman. Oke. Nah kalau misalkan kapasitas produksi ini berarti kalau boleh tahu nih Bang Haji, di sini kan ada beberapa karyawan ya. Iya. Udah lumayan besar sangat-sangat lah. Kalau boleh tahu nih berapa karyawan di sini Bang Haji? Sebenarnya sebelum di momen corona ini ada ya sekitar 80 orang ya. Wah. Ya. Skala seorang pengrajin cukup. Mantap. Alhamdulillah. Tapi di momen corona ini ya kita mungkin bagi ya, karena siap. corona ini memang persaingan pasar cukup berat kan, karena pengaruh ekonomi ya. Yang pasti saat ini yang aktif sekitar lebih kurang 40 orang. Oh, setengahnya ya. Iya benar. Cuman tadi juga udah dijelaskan beberapa produk, semuanya udah yang diproduksi, kapasitas produksinya, cara ordernya. Nanti kalau misalkan itu ada semuanya di deskripsi, kita lampirkan produknya apa aja, bentuknya seperti apa, terus produk barang-barang jadinya pun modelnya seperti apa, nanti akan kita lampirkan juga, masukkan ke Instagramnya kita. Nah Bang Haji, kira-kira ada gak nih buat teman-teman supaya memangnya tetap semangat di dalam masalah pandemi ini, tetap semangat untuk mencari rezeki dengan kondisi yang seperti ini gitu ya. Nah, apakah memang ada saran-saran atau gimana? Terus kalau misalkan teman-teman juga tadi mau berminat juga kan kita udah kita jelaskan lah ya sama Bang Haji juga caranya seperti apa, seratan ketentuannya seperti gimana. Nah, untuk ada pesan-pesan nggak nih untuk teman-teman? Ya, yang pasti ya, ini pendapat saya pribadi ya. Siap. Selalulah berpikiran positif. Selalu bergerak di hal yang positif, apapun itu, meskipun pemerintah mencanangkan Anda untuk selalu stay at home, Anda bisa berkarya dari media. Tapi yang penting benar-benar berkarya dari media. Anda mencari item itu benar-benar mencari. Yang penting nawaitunya benar, bersungguh-sungguh. Insya Allah apapun hasil dari hal yang sungguh-sungguh itu pasti akan memberikan hal yang baik. Itu menurut saya. Yang penting selalu berpikiran positif, selalu melakukan hal yang baik, bersungguh-sungguh. Insya Allah pasti ada jalan. Itu teman-teman, saya rasa cukup. Yang penting intinya semangat, jangan pernah lepas dari kata semangat. Cukup saya rasa ya untuk dari teman-teman yang dijelaskan juga. Oke. Satu lagi Bang Haji, boleh nggak kita minta izin untuk keliling-keliling untuk tempat-tempat produksinya? Silakan. Oh ya udah, siap. Oke, saya rasa cukup dengan kita bincang-bincang dengan Bang Haji Halim di daerah Bogor kita saat ini. Oke, kita lanjut ke lihat produksi kayak apa sih. Oke, lanjut.
teman-teman, sekarang lagi saat ini saya lagi di tempat stok barang buat yang punyanya Bang Halim, bengkelnya. Nah ini produknya dia, salah satu produknya dia yang model gunung, yang model jepit, keren. Ini bagus banget kalau saya bilang, detailnya juga dia rapi banget ya. Si jahitannya juga teman-teman bisa lihat, udah bener-bener kualitas depth store dia. Nah, ya, si motif banyak dia punya, dan ini pun tuh teman-teman bisa lihat, oke ya, logonya dia juga pun nggak sembarangan tuh, buat ada beberapa macam dia punya. Yang ini motifnya juga, embosannya juga punya macam-macam lagi. Yang kerennya lagi teman-teman mau lihat, nggak sembarangan tuh. Oke, jahitannya juga bagus sih, kalau saya bilang sih, pengalaman saya nggak sendal gunung sih oke banget ini, nggak ngasal, memang udah kualitasnya juga kita lihat juga dari bengkelnya juga udah nggak kecil, semua divisinya ada, pengerjaannya juga memangnya detail perbagiannya juga. Oke, kalau dilihat sih nyaman, pas. Kalau teman-teman bisa lihat tuh, tekstur di sininya aja pun enak dia, ya kan? Tuh nggak licin, dia memang mantap punya. Nah, ada beberapa model juga tuh, dan ini ada model yang lain banyak. Kalau memang teman-teman mau lihat beberapa modelnya, barangnya, brandnya Tosti, punya Bang Haji Halim yang dari Bogor,